Kami ke sana untuk menjalankan proker KKN kami. Tapi desa yang kami pilih ternyata bukan desa biasa. Hai Stur, halo guys, selamat datang di channel Mamang Story. Di video kali ini, Mamang akan membahas cerita KKN di Desa Penari lagi. Karena Mamang rasa ada yang masih janggal dengan cerita viral yang satu ini. Mamang rasa semua kejadian mengenaskan di Desa Penari itu tidak sepenuhnya salah Ayu dan juga Bima. Tetapi, Badarauhi memiliki andil yang cukup besar atas semua kejadian ini. Luweh apik. Awakmu gak usah melope. Tidak berlama lagi, langsung aja siapin cemilan terbaik kalian dan mari simak videonya. Hayu, luncur. Badarauhi merupakan salah satu jin yang menjadi tokoh sentral di dalam cerita KKN di Desa Penari. Dia memiliki bentuk asli manusia dengan setengah badan ular. Dan dalam film horor ini, kemunculannya kerap dihubungkan dengan hewan melata perlambang iblis tersebut. Jin berwajah cantik itu sendiri merupakan penari yang kerap menghibur makhluk-makhluk astral di hutan atau alas terlarang tersebut. Usut punya usut, ternyata Desa Penari atau desa yang menjadi tempat KKN mereka berenam telah dikuasai oleh bangsa lelembut yang dipimpin oleh Badarauhi. Dahulu para warga yang tinggal di sana harus menubalkan anak gadis mereka untuk dijadikan dauh alias budak penari Badarauhi. Maka dari itu, ketika para peserta KKN tiba di sana, mereka heran karena penduduknya orang tua semua, tidak ada anak mudanya. Ya, karena para anak muda di sana sudah kabur dari desa tersebut karena tidak mau dijadikan tumbal. Yang terjadi selanjutnya benar-benar di luar dugaan kami. Kepala Desa Penari, yaitu Pak Prabu, awalnya juga menolak program KKN di kampung ini. Namun pada akhirnya, dia mengizinkan dengan syarat agar peserta KKN itu menaati aturan dan menjaga adab di desanya. Di dalam cerita tersebut, seperti yang kita tahu, ada 6 orang yang diceritakan, termasuk Ayu, yaitu gadis tangguh dan juga mandiri, Widya gadis baik dan polos, Nur mantan santri yang memiliki mata batin, sekaligus memiliki kodam yang bernama Mbah Dok. Wahyu dan Anton cuma tokoh figuran tak penting, dan Bima mantan santri teman dekatnya Nur dan diam-diam menaruh hati kepada Widya. Banyak teror aneh yang ditemukan, mulai dari penampakan makhluk halus, suara gamelan, aroma bunga melati, suara sinden menyanyi, dan lain sebagainya yang membuat mereka tidak tenang dan merasa ngeri. Teror pun memuncak ketika Widya melihat Bima berada di kubangan yang penuh dengan ular bersisik hijau. Lalu dia terciduk masuk ke alam gaib, di mana dia menyaksikan sendiri Ayu dipaksa menari erotis untuk menghibur para memedi penunggu hutan yang berwajah buruk rupa. Di akhir cerita, Ayu dan Bima pun menjadi tumbal. Keadaan mereka berdua sangat mengenaskan. Awalnya Mbah Buyut menyarankan agar jasad mereka berdua tetap berada di Desa Penari, karena mungkin saja sukma mereka bisa masuk kembali. Namun keluarga mereka berdua tidak mau dan tetap memaksa membawa mereka kembali ke rumahnya masing-masing. Dulu nenek moyang kami percaya dengan menumbalkan anak-anak perempuan, desa kami dijauhkan dari kemalangan. Temanmu sedang terjerat. Dia nggak bakal bisa lepas. Di masa-masa sebelum meninggal, Bima selalu berteriak melihat penampakan ular. Lantas tak lama kemudian, 4 hari setelah kejadian itu, dia tutup usia. Ayu lebih tragis, matanya tak pernah bisa menutup. Ibu Ayu bersaksi jika sebelum meninggal, Ayu selalu meneteskan air mata. Hingga 3 bulan setelahnya, ajal menjemputnya. Otak di balik semua insiden ini adalah siluman ular, yaitu Badarauhi. Sejak awal Ayu dan Nur melakukan survei KKN ke desa ini, dia telah merancang skema licik dan kompleks untuk panen nyawa.
Sejak awal Badarauhi memang sudah mengincar anak-anak muda yang datang ke wilayah itu setelah sekian lama tidak ada mangsa untuknya. Awalnya Badarauhi menempel ketat kepada Widya, sehingga semua orang berpikir bahwa Widyalah yang akan menjadi tumbal. Namun ternyata ia diam-diam membuat perjanjian dengan Bima yang mencintai Widya, bahwa dengan mahkota Kawaturih miliknya, jika diberikan kepada Widya, maka Widya akan selamat dan akan jatuh cinta kepada Bima. Di sisi lain, ada Ayu yang mencintai Bima. Terjadilah cinta segitiga di antara mereka. Badarauhi pun membujuk Ayu. Dengan bermodalkan selendang sakti miliknya, dia bisa memikat hati Bima. Seperti yang kita tahu, Ayu pun mengajak Bima ke tapak tilas. Lalu mereka pun melakukan hal tidak senonoh di sana. Nah, perbuatan Ayu dan Bima itulah kemudian dijadikan dalih bagi Badarauhi untuk menuntut tumbal dengan tuduhan bahwa kedua mahasiswa itu telah melanggar larangan dan menodai tempat suci. Padahal, sejak awal Badarauhi punya peranan yang cukup vital. Nur adalah penghalang utama rencana Badarauhi. Dia hampir saja menggagalkan semua rencananya. Jika Nur tetap ikut campur dalam masalah ini, Badarauhi pun mengancam tidak akan segan-segan untuk menyakitinya. Luwih apik. Awakmu gak usah melo-melo. Tapi ingat, Nur punya kodam dari leluhurnya. Bahdok selalu menjaga Nur. Bahdok ternyata sanggup membabat lebih dari setengah demit penunggu hutan tersebut. Tapi bagaimanapun juga, pada akhirnya, setelah sekian lama, Badarauhi pun berhasil mendapatkan tumbal kembali. Nah, itu dia Lur, opini Mamang tentang film ini. Menurut Mamang, dari awal Badarauhilah yang sudah ingin mengincar mereka berenam. Sebenarnya, mereka ingin fokus menjalankan proker KKN-nya. Tetapi mereka salah pilih desa. Berbagai macam teror terus bermunculan. Selain itu, Badarauhi pun sampai membujuk dua orang untuk melakukan perjanjian dengannya. Hal ini pun didukung juga dengan cinta segitiga di antara mereka. Sehingga rencana Badarauhi berjalan dengan lancar dan mendapatkan tumbal sesuai dengan harapan. Oke lah, segitu dulu aja video kali ini. Mamang pamit dulu. Keep enjoy and see you.